Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan terus semangat untuk menggapai impian. Pembahasan kali ini adalah informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah. Kompetensi dasar pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. Kemudian kompetensi untuk keterampilannya yaitu merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan karya ilmiah? Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah, biasanya berisi mengenai fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Adapun arti dari kaidah dan etika keilmuan adalah proses tersebut bersifat rasional, objektif, dan menghasilkan hasil yang sama ketika dilakukan oleh orang lain dengan cara yang sama atau perlakuan yang sama. Informasi yang terdapat dalam karya ilmiah merupakan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam bidang keilmuan. Informasinya juga harus diolah dengan cermat oleh penulis agar dapat ditemukan pemecahan masalah atau jalan keluar dari yang dicarinya. Tujuan dari sebuah karya ilmiah, yang pertama, karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah yang berisi tentang fakta, data, serta solusi mengenai isu yang diangkat. Yang kedua, menambah pengetahuan, ilmu dan konsep pengetahuan tentang suatu pokok masalah tertentu. Yang ketiga, membina kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Tujuan lain dari penulisan karya ilmiah, yang pertama, syarat menyelesaikan tahapan pendidikan, misalnya skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana S1. Yang kedua, menyampaikan gagasan kepada masyarakat, misalnya artikel dalam koran atau jurnal ilmiah. Yang ketiga, sebagai bahan diskusi pada diskusi ilmiah seperti makalah dalam seminar. Yang keempat, sumber rujukan atau kaidah keilmuan suatu bidang ilmu. Berikutnya kalian bertanya-tanya, esensi karya ilmiah itu apa sih? Esensi merupakan hal-hal pokok yang harus ada dalam karya ilmiah. Aspek tersebut meliputi ontologi atau objek kajian, epistemologi atau metode penelitian, aksiologi atau manfaat dari penelitian. Contoh, ontologi atau objek kajian, manfaat wortel untuk kesehatan mata. Kemudian metode penelitian atau epistemologinya adalah metode eksperimen dan studi pustaka. Metode kuantitatif atau kualitatif. Maksudnya eksperimen itu apakah kalian melakukan sebuah penelitian, melakukan uji coba, ataukah kalau studi pustaka adalah apakah kalian melakukan penelitian itu melalui penelitian yang sudah ada sebelumnya, atau dengan kata lain membaca di buku.
aksiologi atau manfaat penelitian yaitu untuk memberi pengetahuan kepada pembaca tentang manfaat dari wortel untuk kesehatan mata dan melatih penulis untuk membuat karya ilmiah. Selanjutnya, bentuk penyajian karya ilmiah. Karya ilmiah dapat ditulis dalam berbagai bentuk penyajian. Setiap bentuk itu berbeda dalam hal kelengkapan strukturnya. Secara umum, bentuk penyajian karya ilmiah terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu bentuk populer, bentuk semi formal, dan bentuk formal. Apa sih yang membedakan dari ketiganya? Mari kita bahas berikut. Yang pertama, bentuk populer. Karya ilmiah bentuk ini sering disebut karya ilmiah populer. Bentuknya mana suka. Karya ilmiah bentuk ini bisa diungkapkan dalam bentuk karya ringkas. Ragam bahasanya bersifat santai atau populer. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti koran, majalah. Istilah populer digunakan untuk menyatakan topik yang akrab, menyenangkan bagi populis atau rakyat, atau disukai oleh sebagian besar orang karena gayanya yang menarik dan bahasanya mudah dipahami. Kalimat-kalimatnya sederhana, lancar, namun tidak berupa senda gurau dan tidak pula bersifat fantasi atau rekaan. Yang kedua, yaitu bentuk semi formal. Bentuk karya ilmiah semacam itu umumnya digunakan dalam berbagai jenis laporan biasa dan makalah. Secara garis besar, karya ilmiah bentuk ini terdiri atas yang pertama, halaman judul, yang kedua, kata pengantar, yang ketiga, daftar isi, yang keempat, pendahuluan, yang kelima, pembahasan, yang keenam, kesimpulan, dan yang ketujuh adalah daftar pustaka. Dan bentuk penyajian yang ketiga yaitu bentuk formal. Karya ilmiah bentuk formal disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Unsur-unsur karya ilmiah bentuk formal meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, halaman judul. Yang kedua, tim pembimbing atau lembar pengesahan. Yang ketiga, kata pengantar. Dan yang keempat, abstrak. Dan yang kelima, daftar isi. Keenam, bab pendahuluan. Yang ketujuh, bab telaah kepustakaan atau kerangka teoritis. Dan yang ke-8, bab metode penelitian. Berikutnya bab pembahasan hasil penelitian. Berikutnya bab simpulan dan rekomendasi. Berikutnya daftar pustaka, dan berikutnya lagi lampiran-lampiran. Dan yang terakhir adalah riwayat hidup penulis. Karya ilmiah dibentuk oleh isi bagian awal, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, dan simpulan atau rekomendasi. Sebelumnya kita membahas, kita dengar yang namanya makalah, disertasi. Apa sih makalah itu? Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran atau mata kuliah tertentu dengan jumlah halaman sebanyak 15-25 halaman. Makalah dapat berupa hasil penelitian yang disusun untuk dibahas dalam pertemuan ilmiah seperti seminar, persidangan, dan lain-lain. Yang kedua, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1. Isinya berupa penelitian lapangan atau penelitian pustaka, penelitian yang berbentuk kualitatif atau kuantitatif dengan sistematika ilmiah yang harus ditaati. Kalau kita tadi berbicara tentang skripsi berarti untuk S1. Sekarang yang ketiga adalah tesis. Tesis adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S2. Landasan teori yang lebih kuat dan pembahasan yang lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Kemudian yang keempat yaitu disertasi. Kita tadi telah berbicara tentang
skripsi untuk S1, tesis untuk S2, kemudian disertasi adalah S3. Disertasi adalah tulisan ilmiah yang disusun untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana S3. Landasan teori yang lebih kuat dan pembahasan yang lebih mendalam dibandingkan dengan tesis. Selanjutnya, tahapan penyusunan karya ilmiah. Tahapan yang pertama yang dilakukan sebelum menyusun karya ilmiah adalah menentukan topik. Topik itu dapat diambil dari isu atau peristiwa di sekitar kita. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan topik penelitian. Yang pertama, topik harus sesuai minat peneliti atau penulis. Kedua, topik tersebut dapat dilaksanakan. Jangan sampai kalian buat topik, untuk melaksanakannya susah, tidak dapat dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, hasil penelitian dari topik tersebut harus bermanfaat untuk orang lain. Tahapan selanjutnya yaitu membuat kerangka tulisan. Kerangka tersebut berfungsi membantu penulis untuk menyusun materi yang akan dicantumkan dalam karya ilmiah tersebut. Berikutnya, penulis harus mengumpulkan semua informasi atau data yang digunakan untuk mencapai tujuan penulisan. Penulis dapat mencarinya dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, internet, atau hasil penelitian orang lain. Data juga dapat diperoleh melalui wawancara, observasi atau pengamatan, angket, dan lain-lain. Langkah selanjutnya, jika topik, kerangka, dan data atau bahan tulisan sudah disiapkan, penulis dapat melanjutkan dengan mengembangkan bahan atau data tersebut menjadi karya ilmiah yang utuh. Oke, anak-anakku semua, sampai jumpa di kelas.